tahun 1989. Dia baru saja punya anak bernama Gibran Rakabuming. Dia sebelumnya bekerja sebagai staf di pabrik mebel milik Pak Demiono, kakak dari ibunya. Tapi niat untuk mandiri tumbuh dalam dirinya. Pak Demiono mendukung niat itu. Dia tahu lelaki kurus itu tak punya modal. Pak D lalu mengagunkan rumah kontrakannya yang ditempati Jokowi ke bank. Dapat 30 juta. Sebanyak 15 juta rupiah dipakai untuk memperluas bisnis Pak Demiono, sedangkan sisanya 15 juta rupiah dipakai untuk usaha baru Jokowi. Jokowi merasa risih menerima kebaikan itu. Dia membayangkan dirinya gagal mengelola pinjaman itu. Tapi Pak Demiono meyakinkannya. Anggap pinjaman ini sebagai pelejutmu kalau tak ingin rumah Bapak hilang, katanya. Mulailah Jokowi mendirikan CV Rakabu. Ia menyewa kios kecil di Kadipiro. Dia merekrut 3 orang untuk jadi karyawannya. Pengalaman selama kerja di pabrik mebel milik Pak D diterapkannya. Order mulai datang, tapi masih kecil-kecil. Dia seorang pekerja yang tangguh. Dia sangat sering membawa pulang pekerjaan ke rumah. Istrinya, Iriana, bercerita kalau ruang tamu rumah kontrakan mereka menjadi semakin sempit dan kotor karena serbuk kayu di mana-mana. Iriana jadi saksi kalau suaminya menggergaji kayu hingga tengah malam. Bahkan Gibran terbiasa bermain di tengah serbuk kayu yang digergaji bapaknya. Tahun 1990, Jokowi mendapat order dari seorang pengusaha di Jakarta. Nilainya cukup besar, yakni 60 juta rupiah. Jokowi langsung mengeluarkan semua simpanannya untuk dijadikan modal kerja. Dia dan karyawannya lembur hingga tengah malam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ketika semua mebel dikirim ke Jakarta, dia bernafas lega. Setelah beberapa waktu, dia mulai gelisah. Tagihan itu tak dibayar-bayar. Bahkan pemesan jadi sulit dihubungi. Pemesan itu kabur. Uang 60 juta rupiah lenyap di telan bumi. Jokowi pusing 7 keliling. Uang pinjaman dari Pak Demiono belum dibayar, tiba-tiba uang operasional kerja hilang begitu saja. Dia benar-benar stres. Kios ditutup. Dia tak lagi berbisnis. Dia bekerja serabutan, dia mengerjakan apapun sepanjang itu halal. Yang penting asap dapur tetap mengepul. Situasi berat itu dilaluinya selama berbulan-bulan. Dia menggambarkan situasi itu sebagai periode paling pahit dalam hidupnya. Namun dia tidak ingin tenggelam dalam kepahitannya itu. Setelah berbulan-bulan menderita, dia mulai bangkit. Dia membuka lagi kios Rakabu dan berusaha mendapatkan order. Kepada pemesan, dia memohon agar bisa dibayarkan uang muka, supaya dirinya bisa membeli bahan. Dengan uang pas-pasan, dia membeli kayu. Keuntungan didapat ketika pembeli melunasi pembayaran. Benar-benar perjuangan. Pelan-pelan keadaan mulai membaik. Jokowi bercerita kalau orang harus dibanting oleh cobaan berat dulu untuk bisa memaknai perjuangan. Orang harus terbiasa menghadapi hantaman agar bisa bangkit dan menemukan potensi terbaiknya. Dia mulai membenahi desain, meningkatkan kualitas kerja, lalu mengemas dengan baik. Dia bergaul dengan para pengusaha lain. Dia mulai ikut pameran-pameran, dia belajar bagaimana bisa ekspor mebel, hingga akhirnya dirinya menjadi bagian dari pengusaha sukses yang memulai semuanya dari nol. Saya menemukan penggal kisah Jokowi ini dalam buku Menuju Cahaya yang ditulis Albertine Endah. Kisah Jokowi mengingatkan saya pada kalimat bijak bahwa orang hebat bukanlah mereka yang sejak kecil berada di atas dan menjalani hidup dalam keadaan serba nyaman. Orang hebat
adalah mereka yang selalu bisa bangkit dari keterpurukan. Orang hebat, mereka yang terbiasa dengan kerja keras hingga keringat menetes, serta terbiasa menghadapi situasi sulit. Orang hebat bukan mereka yang menerima hidup dengan nyaman, ibarat jalanan landai, tetapi mereka yang tertantang untuk berbuat sesuatu, mencari jalan nasib di setiap tetes keringat kerja keras. Tak heran jika para tetua bijak di Makassar selalu berkata bahwa pelaut ulung tidak lahir di laut tenang, melainkan pada lautan yang selalu bergejolak, pada ombak yang selalu menghempas dan menelan, serta pada situasi kapal yang terombang-ambing dan nyaris karam. Kini, dia yang pernah bangkrut dan terpuruk itu menjadi presiden. Posisi yang tak pernah dibayangkannya. Dia mengemban amanah pada periode kedua untuk Indonesia, yang sedemikian besar, plural, dan punya cita-cita menjadi negara besar. Tapi masih banyak orang yang menghina tampilan fisiknya yang biasa saja, serta keluarganya yang biasa-biasa saja. Ada banyak rumor tentang dirinya yang tak pernah bisa dibuktikan. Tapi saya melihat ada optimisme yang tumbuh, bahwa di tangan orang yang terbiasa berada di bawah, menjalani masa kecil di bantaran kali, hidup berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain, hingga anaknya besar itu, nasib negeri sedang diperjuangkan. Dia memang penuh kelemahan, tapi kisah-kisah perjuangan hidupnya yang memulai sesuatu dari nol adalah modal berharga untuk bangsa yang sedang bergerak ini. Pada dia yang keringatnya selalu menetes sejak muda itu, kita berharap bangsa ini selalu memiliki spirit unggul